Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Permana Putra, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052153617. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang dimana diminta untuk membuat proyek untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat seperti ini yang ada di tugas. Lalu membuat aplikasi sederhana dengan ketentuan menampilkan data atribut kolom field berikut untuk time atau waktu pengukuran dan temperatur suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, terbentuk list atau tabel sederhana. Oke, dan ini ada catatan jika kesulitan menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk membuat, lalu langsung saja saya di sini untuk membuka open folder. Oke, saya pilih dulu. Ya, di sini. Oke, sudah memasuki di terminal atau tugas folder yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, di sini saya sebelumnya sudah membuat untuk tugasnya. Yang pertama kali saya dari tugas mentah seperti ini. Di terminal saya ketikkan untuk seperti ini. Gunanya menginstal Ionic. Ya, ini langkah pertama untuk menginstal Ionic. Dan di sini saya sudah menginstalnya. Lalu setelah ini nanti bisa di enter untuk proses penginstalan. Lalu di sini saya skip saja karena saya sudah mencobanya sebelum melakukan tag video ini. Dan setelah itu untuk tujuan dari install Ionic agar bisa menjalankan framework Ionic untuk membuat project aplikasi berbasis Vue. Nanti salah satunya ada seperti ini homepage Vue. Lalu setelah itu saya tadi sudah mengetikkan juga Ionic Start, tugas cuaca, blank, tipe Vue. Ya, perintah seperti ini digunakan untuk membuat folder atau file tugas cuaca yang dimana nanti otomatis akan menginstal atau membuat folder seperti ini. Saya membuat project baru dengan tugas cuaca ini dan tadi saya sudah mencobanya. Langsung saja di sini saya skip. Ya, di sini selanjutnya pada terminal ini karena saya masih masuk di tugas 2 data cuaca, maka saya harus masuk ke file tugas cuaca dahulu agar bisa menjalankan kode yang sudah saya buat tadi. Dengan mengetikkan cd nama file atau folder yang ini tugas cuaca. Lalu saya klik enter. Ya, di sini sudah masuk pada file atau di folder tugas cuaca. Lalu setelah itu kalau belum menginstal Axios, di sini memang kita perlu untuk menginstal Axios dengan cara mengetikkan npm install Axios. Namun pada tag video saya kali ini saya sudah menginstal npm install Axios juga, jadi saya bisa langsung skip. Nanti untuk misalnya tinggal diketikkan ini lalu di enter, nanti proses akan berjalan untuk penginstalan Axios serta seperti yang tadi npm install Ionic
.cli. Di sini saya tidak ngulangi dari awal karena tadi saya mencoba untuk menginstalnya memang agak lama, mungkin terkendala internet atau perangkat saya yang masih kurang. Lalu setelah itu untuk menjalankan perintah ini atau menjalankan aplikasi ini, saya perlu mengetikkan Ionic serve, lalu enter. Oke, di sini sudah muncul seperti ini. Ya. Oke, maka akan beralih ke tampilan web yang dimana langsung menunjukkan data Ionic atau data yang diminta oleh tugas 2. Pada bagian mungkin saya jelaskan sedikit pada bagian homepage view di sini. Template saya menggunakan untuk membuat tampilan aplikasi seperti judul, tabel, data, dan loading. Itu judul cuaca Jakarta, ini data cuaca Jakarta, perakiraan suhu per jam dari Open Meteo API. Lalu setelah itu untuk di kodenya saya menggunakan Axio. Ya, di sini untuk response await Axio get ini saya ketikkan ini untuk mengambil data dari kode atau dari link yang tadi diberikan pada tugas atau di kolom tugas. Saya kopikan di sini untuk mengambil data dari API Open Meteo menggunakan Axios Get karena ini termasuk API online dengan alamatnya. Setelah itu di sini saya menggunakan const times respond data hourly times slash 0,10. Ya, di sini saya memakai kode seperti ini karena dari tugas juga mempersilahkan atau memberi catatan jika kesulitan menampilkan semua data, cukup tampilkan 10 data pertama. Ya, maka dari itu saya ketikkan di sini 0 sampai 10, yaitu menampilkan 10 data pertama menggunakan fungsi slash sesuai instruksi dari tugas. Pada kode di 70 ini. Lalu setelah itu pada kode di v4, ya v4 ini untuk fungsi perulangan sehingga seluruh data bisa muncul otomatis pada tabel. Mungkin kurang lebihnya seperti ini. Oke, sebelum itu coba kita cocokkan. Kita membuka datanya dulu. Ya. Di sini pada tugas atau link tadi yang berada di file tugas, untuk data temperaturnya di sini sudah terlihat. Yang pertama ada 26,8. Kita cocokkan 26,8 untuk pengukurannya 2026 bulan 5 tanggal 14 waktu pukul 00. Lalu untuk data yang kedua 28,8. Ya, di sini sudah sesuai dengan data API online. Lalu yang ketiga ada 30,7 ya, derajat Celcius. Sini juga sudah sesuai. Lalu untuk yang keempat yaitu 32 derajat Celcius. Ya, di sini sudah sesuai. Lalu yang kelima 33,2 derajat Celcius. Oke, sudah sesuai. Sampai pada data ke-10. Ya, di sini berhenti di sini 31,5 derajat Celcius. Oke, untuk tampilan perakiraan data cuaca di Jakarta sudah bisa terpenuhi. Dan di sini untuk header ya atau judul saya menggunakan cuaca Jakarta pada tampilan seperti ini.
Perakiraan suhu per jam dari Open Meteo API, ini untuk judul di sini. Lalu saya menggunakan nomor waktu suhu pada tabel. Before ini untuk pengulangan. Lalu di sini ada weather data. Tuh ya, di sini linknya tadi. Itu temperatur 2M. Nah, derajat Celcius ini suhu. Ya, di sini hanya untuk tampilan-tampilan pada kombinasi warna saja di webnya. Header box, loading box, tabel kontainer, tabel, background color. Jika saya menggunakan atau mengganti warna ini, saya coba untuk di warna hijau. Ya, maka akan berubah di sini seperti ini. Saya kembalikan di warna biru. Maka akan berubah di warna biru. Setelah itu untuk background color ini putih. Agar tidak mati. Seperti ini, masih tetap putih. Lalu di ion content ini color black ini ada pada tulisan data cuaca. Ini coba saya ganti di warna merah. Saya save dulu. Oke. Saya save lagi. Mungkin cukup sekian mengenai video pembuatan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dari saya. Mohon maaf pastinya masih banyak kesalahan dan kekurangan pada video kali ini atau pada saat saya mengerjakan tugas 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.